Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi. Saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Al-Syaibani. Biografi Al-Syaibani. Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bin Farkat Al-Syaibani lahir pada tahun 750 Masehi di kota Wasit pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Saiban. Dengan orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat kegiatan ilmiah. Di kota itu dia belajar fiqh, sastra, bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat seperti Mus'ab bin Kadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Zaid, dan Malik bin Mahmud. Pada saat usia 14 tahun, Al-Syaibani berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun, yakni sampai Abu Hanifah meninggal dunia. Setelah itu, dia berguru pada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya dicatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Al-Syaibani meninggal dunia pada tahun 804 Masehi di kota Al-Ray, dekat Teheran, dalam usia 58 tahun. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai ekonom muslim yang produktif, dan dalam menuliskan pokok-pokok pemikiran fikihnya, Al-Syaibani menggunakan istihsan sebagai metode ijtihadnya. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani. 1. Al-Kas, kerja. Al-Syaibani mendefinisikan Al-Kas sebagai cara mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, aktivitas itu dikenal sebagai aktivitas produksi. Dari definisi yang ada, terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, di mana pada konvensional segala aspek produksi, baik itu yang halal maupun yang haram, dibolehkan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, aspek produksi hanya berkutat pada yang halal saja. Ini merupakan perbedaan yang sangat fundamental sekali, karena ekonomi Islam sangat menjunjung aspek kehalalan baik semua segi, baik itu sumber, cara maupun hasilnya. Kekayaan dan kefakiran menurut Al-Syaibani. Sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Ia menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan, kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam konteks ini, sifat-sifat fakir itu dimaksudkan sebagai kondisi cukup kifayah, bukan kondisi papa dan meminta kafafa. Dengan demikian, pada dasarnya Al-Syaibani menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan. 3. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian menurut Al-Syaibani. Usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Jika ditelaah lebih dalam, maka usaha juga meliputi ke dalam perdagangan. Di antara keempat usaha perekonomian tersebut, Al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian dibandingkan dengan usaha lainnya. Menurutnya, usaha pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka pemenuhan berbagai kewajibannya. Dari segi hukum, Al-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi 2, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Berbagai usaha
usaha perekonomian dihukumi fardu kifayah apabila telah ada orang-orang yang menjalankan aktivitas perekonomian. Sebagai dampaknya, maka berjalanlah roda perekonomian atau berkaitan dengan usaha bersama. Hanya apabila terdapat individu yang tidak menjalankan fungsinya dalam usaha tersebut, maka bisa berdampak buruk pada berlangsungnya aktivitas usaha tersebut, sehingga memberikan dampak buruk individu di dalamnya. 4. Kebutuhan ekonomi Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dalam 4 hal, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom yang lain mengatakan bahwa keempat hal ini adalah tema ilmu ekonomi. Jika keempat hal tersebut tidak pernah diusahakan untuk dipenuhi, manusia akan mengalami kesengsaraan karena manusia tak akan dapat hidup tanpa keempat hal tersebut. 5. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, dan kalaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi dirinya. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung pada dirinya. Oleh karena itu, Allah memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan mengenai salah satu di antara kebutuhan tersebut, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Lebih lanjut, Al-Syaibani menandaskan bahwa seseorang yang fakir membutuhkan orang kaya, sedangkan yang kaya membutuhkan tenaga yang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepadanya. Al-Syaibani mengatakan bahwa seorang yang bekerja dengan